Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amri di Wonosobo. Mas Amri menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 92. Lagi-lagi di tahun 90-an kejadiannya ya. Dan Mas Amri sendiri waktu itu masih kecil ya, masih SD. Dan di kampungnya Mas Amri sendiri itu listrik baru masuk ke kampung sana. Dan nggak semua orang juga udah dapet akses listrik tadi. Baru sebagian orang lah. Mungkin orang-orang tertentu, orang-orang dengan ya jabatan yang tinggi, atau mungkin orang-orang dengan status yang kaya begitu ya, mereka itu bisa menikmati listrik tadi. Meskipun tetangga-tetangganya yang ya levelnya level biasa kayak keluarganya Mas Amri seperti itu ya, itu dapat ini juga kayak nyalur gitu ya. Dia memang belum ada itunya, belum kena jaringan itu listrik. Nah, dia tuh nyalur ya ke rumah tetangga gitu. Yang penting ada lampu lah segitu. Yang penting nyala-nyala sedikit, kata Mas Amri itu seperti itu. Dan Mas Amri sendiri di rumahnya itu baru pasang listrik waktu itu setahun kemudian. Mungkin kayak gelombang keduanya begitu ya. Nah, ada sesuatu yang menarik, bahkan banyak gitu ya. Banyak sesuatu yang menarik di tahun 90-an itu tadi. Dan mungkin kawan-kawan yang mengalami tahun 90-an juga ikut merasakan betapa susahnya yang namanya nonton TV pada waktu itu. Gak semua orang itu punya akses atau punya TV di rumahnya. Bukan gak semua orang, tapi hanya segelintir orang. Satu kampung itu bisa cuma satu atau dua begitu doang ya. Masih relatif lumayan cukup masih jarang banget. Dan waktu itu di kampungnya Mas Amri sendiri hanya satu orang yang punya. Itu adalah seorang mantan kepala desa. Itu punya TV satu-satunya di situ. Kalau mau nonton, oh ya rumahnya udah ada listrik gitu. Kalau mau nonton, lah wis itu udah kayak mau nonton wayang kali ya. Rame di rumahnya sampai apa TV-nya itu dikeluarin. Kalau udah malam hari sama Pak Kades itu ya, Pak Kades aja meskipun dia mantan ya. TV-nya Pak Kades itu pasti dikeluarin di teras di situ. Nanti digelarin tikernya nggak muat ya, yang bagian belakang itu pada berdiri. Semenarik itu kata Mas Amri. Dan Mas Amri itu menjadi salah satu yang itu juga yang berjuang ikut nontonin gitu ya. Malam-malam bela-belain gitu ya. Meskipun sebenarnya rumah antara Mas Amri sama Pak Kades tadi itu tidak terlalu jauh, tapi memang harus ngelewatin kebun bambu. Dan ya itu jalan pintas gitu ya. Di kebun bambu tersebut itu ada jalan kecil, jalan ya mungkin sekitar lebarnya hanya 1 meter, masih dari tanah, sebagian juga ketutup sama daun-daunan bambu yang kering gitu ya. Itu Mas Amri kalau mau nonton hampir setiap malam itu pasti lewat kebunan bambu tersebut. Nah, ini pada suatu hari, jadi Mas Amri waktu itu habis sakit. Namanya anak sakit, ya pasti orang tua ngelarang lah keluar malam-malam gitu ya, cuman buat nonton TV. Ada mungkin Mas Amri itu nggak nonton TV sekitar 1 minggu lah seperti itu. Nah, selama 1 minggu tersebut, dia hanya diam diri di rumah, nggak ngapa-ngapain, jenuh banget. Kalau misal udah agak mendingan begitu ya, main di teras di sana di depan, teman-temannya itu cerita. Semalam filmnya si Pitung misalkan gitu, itu cerita rame banget gitu ya. Aku nggak nonton gitu ya. Ya iri lah, yang ada itu iri. Pengen banget rasanya itu nonton. Dan sampai akhirnya Mas Amri pun kondisinya mulai membaik ya. Waktu itu udah mulai agak sedikit sehat. Dia pun bilang sama orang tuanya, "Pak, aku mau nonton TV Pak, di rumahnya itu Pak Kades," katanya. "Kamu udah sehat belum?" "Aku udah sehat Pak, aku kan udah ngaji, udah berangkat. Aku pengen nonton Pak." "Ya sudah, nontonlah sana." Oh ya, waktu itu sore ya, sore hari. Jadi sore pun TV itu udah main.
kan ada dulu ya, kalau nggak salah itu 3:30 sore di TVRI, itu ada film-film kartun, kalau nggak 2:30, 2:30, pokoknya jam-jam segitulah. Itu ada film-film bagus gitu ya, yang biasa atau yang diminati sama anak-anak kecil. Nah itu Mas Amri kan, itu ya sore itu nonton ke sana. Yang penting saat maghrib, saat udah senja, pulang, kata si bapak. Nah, Mas Amri pun setuju dengan itu. Dan dia sore itu pun nonton ke sana. Oh senang banget nonton itu ya. Pulang itu, ngomonginnya itu tadi film itu begini. Sampai akhirnya sampailah di rumah. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau dagang dulu, mau promo dulu bawang gorengnya Wiji. Seperti yang kawan-kawan lihat di samping ini yang setia menemani gitu ya. Bawang gorengnya Wiji ini bawang goreng premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa ubi, pokoknya yang buat campuran itu ndak ada, bener-bener bawang. Ada beberapa ukuran kecil, sedang, besar, sama yang pouch. Di sini tergantung, terserah selera kawan-kawan semuanya. Untuk kemarin kawan-kawan yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya, udah dibantu ngelarisin. Untuk yang mungkin kawan-kawan belum sempat memesan, belum nyobain, ya monggo dicobain gitu ya, dan jangan kapok gitu. Untuk kawan-kawan yang sudah join jadi mitranya Nyai Wiji juga terima kasih banyak. Mungkin untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung cek di websitenya ya, nyaiwiji.com. Itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Amri. Sore itu pulang, ngaji bersama teman-temannya, bahas masalah itulah, masalah film yang tadi ditonton itu ndak habis-habis. Bahkan mereka itu pada bikinin kayak semacam pin ala apa namanya ya, itu dari kertas dilipat-lipat terus dikasih gambar, nanti ditaruh di kantong begitu. Rasanya tuh hebat banget, rasanya udah jadi robot gitu. Nah malam harinya selepas ngaji, dan ngajinya itu selepas maghrib dan cepet gitu ya, itu mungkin sekitar jam 7 lewat atau mungkin jam 7:30. Mas Amri sendiri waktu itu mau pulang dulu ke rumah, soalnya belum sempat izin. Kalau teman-teman yang lain ada yang sepulang ngaji itu langsung pergi ke sana, pergi ke rumahnya Pak Kades ya, mungkin orang tuanya udah tahu gitu ya. Tapi Mas Amri kan kemarin habis sakit, ngomong lagi sama bapak, "Pak, aku mau nonton TV," kata si ini. "Ya sudah sana," kata bapak begitu kan. "Ya sudah nonton sana, tapi pulangnya jangan malam-malam," kata bapak. "Jam 9 udah sampai rumah ya," kata bapak begitu. Iya pak, jam 9 kan memang berita Pak, dunia dalam berita ya waktu itu ya." "Iya berita Pak, nanti aku pulang Pak." Akhirnya Mas Amri pun ke sana berangkat. Dia berbekal, dia bawa senter mainan gitu ya. Itu dibawa sama dia, sebenarnya bukan buat nyenterin sih, itu cuman kayak mainan yang memang waktu itu lagi musim. Dan beberapa anak-anak di kampungnya itu juga punya gitu ya senter mainan tersebut. Akhirnya dibawalah sama dia. Nah Mas Amri kan untuk pergi ke rumah Pak Kades, kalau sore hari itu lewatnya jalanan desa pada umumnya bersama teman-temannya, karena ya ramean di situ. Nah ini karena berhubung udah malam, terus dia juga buru-buru. Nah di situ ada jalan pintas, memang ada kebun bambu ya, nggak terlalu lebar lah kebunnya, paling sekitar 20-30 meter panjangnya itu. Nah ini di sisi satunya itu jalanan kampung. Nah Mas Amri itu ngambil bagian tengah agak sedikit ke belakang kebun bambu tersebut, dan itu langsung serut nembus ke sana, yaitu tadi sekitar 30 meteran. Kalau lewat di jalur kampungnya itu bisa 2 kali lipat, ada belok-beloknya lah sedikit. Nah ini Mas Amri pun mulai masuk ke kebun bambu itu dengan ya senter dinyalain lah ala kadarnya gitu ya, dinyalain sama dia ya, disenter-senterin begitu kan, ke atas ke bawah kayak itu. Waktu itu Mas Amri nggak merasakan ada rasa takut apapun. Karena apa? Yang ada di pikirannya Mas Amri itu ya nonton TV, dia tuh nggak mikirin yang setan-setan atau apa gitu. Aku juga udah biasa lewat kebun bambu ini. Nah cuman biasanya Mas Amri itu kan sama teman-temannya rame gitu kan. Ini malam ini dia itu sendirian karena teman-temannya itu udah pada pergi duluan. Nah Mas Amri ke sana bawa senter itu, selangkah 2 langkah itu biasa aja, santai aja. Cuman dia itu merasakan begitu tiba di tengah-tengah kebun bambu tersebut,
Mas Amri merasakan ada perubahan suhu yang drastis gitu ya. Sebelumnya relatif lumayan cukup dingin, lagi musim kemarau, angin juga bertiup, itu hawa kan dingin gitu ya. Bahkan Mas Amri waktu itu juga bawa sarung, itu buat kalau di tempat TV sana nyamuk dan apa, lumayan lah ada sarung. Ini kerasa dingin kan. Nah begitu tiba di tengah kebun bambu tersebut, hawanya nggak ada api, nggak ada apa, tapi tiba-tiba itu panas gitu ya, kayak seolah-olah anget gitu. Kayak ada orang yang berdiri di depannya semacam itu. Kok anget begini? Di depan itu nggak ada apa-apa, senter nyala gitu ya, ke bawah, ke tengah, ke atas itu. Itu nggak ada apapun di sana. Kok anget begini? Mas Amri pun akhirnya ke sana. Ngelewatin itu tadi, udara yang anget tersebut. Dan begitu masuk ke sana, hawanya anget, memang kesananya terus itu anget. Masalahnya adalah apa? Mas Amri di situ kayak disasarin. Jadi ini untuk ngikutin jalur tersebut, kebetulan itu ada beberapa titik bambu kuning di sana. Nah Mas Amri kan itu patokannya itu bambu kuning, sisanya itu bambu-bambu hijau begitu. Ini bambu kuning tadi jadi patokan. Nah Mas Amri muter lagi. Loh, kok aku ketemu sama ini lagi, sama bambu ini lagi? Dilakukan. Mas Amri pun jalan lagi ke sana dan itu kayak diputerin itu beberapa kali. Mas Amri di sana muter-muter doang, nggak bisa keluar dari kebun itu hampir 1 jam mungkin katanya gitu ya. Waktunya itu nggak valid kata Mas Amri. Ini cuman perkiraan aja. Aku tuh rasanya itu udah lama banget di situ dan ya udah mulai takut gitu kan. Aku diputer-puterin begini, kesini lagi, tak cobain lagi, ke situ lagi gitu ya. Bahkan apa? Di depan itu udah kelihatan rumah Pak Kades itu ada lampunya itu kan lumayan cukup terang karena memang pakai listrik gitu ya. Rumahnya Pak Kades di kejauhan itu udah kelihatan, tapi muter lagi kayak gitu, muter lagi. Udah beberapa kali sampai akhirnya Mas Amri itu mulai menyadari ini jangan-jangan aku itu disasarin kali ya di kebun bambu ini. Mas Amri lihat-lihat kemana itu nggak ada setan apapun di situ, nggak ada apa-apa. Cuman dia baru menyadari satu hal. Biasanya kalau lewat kebun bambu tersebut itu ada suara jangkrik, ada suara ya binatang-binatang malam gitu ya, lumayan cukup berisik. Malam itu nggak ada sama sekali, bener-bener hening. Bahkan apa? Suara ya dari TV di kejauhan mungkin ya, itu pun nggak tembus ke sana. Mas Amri juga, iya kok sepi-sepi aja, kok hening banget gitu ya, kok nggak ada apa-apa. Mas Amri pun teringat dengan omongan kakeknya. Kamu kalau misal lewat di suatu tempat dan tempat itu angker, kata kakeknya, dan kamu merasa kayak disasarin, kamu berhenti, kata kakek. Terus apa? Buka bajumu, dibalik, dipakai lagi, kata si kakek itu begitu. Itu yang pernah diomongin sama kakek dan waktu itu di kondisi tersebut Mas Amri itu inget, apa aku bajunya tak balik aja gitu ya. Akhirnya apa? Dia kan pakai kaos ya. Kaosnya pun dibuka sama dia, dibalik gitu kan, dan dipakai lagi. Nah, setelah dipakai lagi, kamu duduk dulu sebentar, diam di situ, jangan panggil nama siapapun. Duduk tenang, diem di situ. Adalah beberapa menit, kata kakek gitu ya. 5 menit atau apa, kamu sabar dulu di situ, tenang sampai kamu mengenali lagi tempat di sekitarnya, kondisi di sekitarnya. Maksudnya itu kayak suara-suara atau apa itu udah mulai kembali lagi. Dan hal itu dilakukan sama Mas Amri. Mas Amri itu mengalami sesuatu yang sama persis dengan apa yang diomongin oleh kakeknya tersebut. Dia duduk di sana ya, baru beberapa menit, ini udah mulai kedengeran suara jangkrik, suara kodok, kayak suara apapun di situ ya. Bahkan apa? Ranting bambu itu juga mulai kedengeran, angin itu mulai berhembus lagi, yang tadinya anget panas, itu kembali normal dingin. Nah, seketika itu, kurang dari 5 menit tersebut, Mas Amri itu tiba-tiba mendengar kayak krek gitu, kayak bambu yang ya mau patah atau mau gimana gitu, rantingnya itu kreket. Nah, begitu Mas Amri nengok ke sana, ke titik suara tersebut,
jembatan kecilnya yang tadi itu juga hilang, dicariin sama Mas Amri nggak ketemu-ketemu, muter-muter terus. Itu jembatan kecil, jembatan kecil paling 1,5 meter gitu ya, itu cuman pakai beberapa bambu, kali kecil gitu ya. Kalau musim kemarau ya kering. Nah itu jembatan itu mulai kelihatan lagi lah. Itu jembatannya yang aku cari-cari, disenterin sama Mas Amri. Lampunya mana udah kiyip banget waktu itu. Ya udahlah, dia pun akhirnya apa? Nyebrang dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Dengan bingungnya gitu, aku pakai kaos kebalik sampai sana nanti diketawain gitu. Akhirnya jalan terus ke sana, begitu udah deket sama tontonan TV itu, Mas Amri pun buka kaosnya dibalik lagi. Nah ini yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya ke situlah Mas Amri seret ya, dapat paling belakang karena baru ini yang nonton kan Mas Amri termasuk yang anak kecil ya. Ada yang udah remaja-remaja itu pada berdiri di belakang gitu. Yang anak-anak kecil benar-benar kecil seusia Mas Amri, anak-anak SD itu dikasih duduk di depan. Ini kayak gitu loh, aku nggak dapat tempat duduk. Akhirnya minggir-minggir, dapatlah ke sana. Meskipun dengan jarak yang lumayan cukup jauh, Mas Amri itu bisa melihat tayangan pada malam itu. Dan sesuai janjinya Mas Amri ke Bapak, jam 9 malam itu pulang gitu. Dan itu kan dilakukan sama Mas Amri. Dunia dalam berita waktu itu. Ya mungkin untuk anak-anak kecil tidak suka ya gitu ya, berita perang teluk atau apa. Ada kan ya, itu berita-berita tahun 90-an gitu. Macem-macem lah, Yasser Arafat, terus siapa lagi begitu ya. Ya inget-inget lah sedikit-sedikit gitu kan. Si Mas Amri pun akhirnya apa? Pulang kan. Nah, pulang itu rame-rame. Cuman Mas Amri waktu itu nggak cerita ke teman-temannya. Takutnya ya begitu nanti diledekin atau apa gitu. Dia pun pulang, kali ini nggak lewat kebun bambu yang kecil itu. Lewatnya jalan desa. Nah, temannya sempat nanya, Amri, kamu kok datangnya kok malam gitu? Itu filmnya wis mau selesai katanya. Itu filmnya udah mau selesai. Kok orang aku itu tadi poyan sih katanya. Izin dulu sama bapak katanya. Oh begitu. Bagus loh, Amri. Tadi filmnya, anak gelute gitu kan. Ada gelutnya, ada berantemnya. Ini waktu sih adegan ini, supaya diceritain gitu. Anak-anak itu rame sepanjang perjalanan sampai Mas Amri pun tiba di rumah. Nah teman-temannya udah nyebar gitu, pulang ke tempat masing-masing. Mas Amri masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum gitu. Lah jam piro iki kata si bapak. Lu jam berapa ini? Jam 09 pak katanya. Jam 09 luwih katanya. Jam 9 lebih kata bapak. Yo pak kan nunggu itu pak, nunggu berita katanya begitu. Oh ya wes ndak apa-apa. Cuman bapak itu ngeliatin Mas Amri gitu kan. Kok iki ono sing aneh katanya. Kamu itu ada yang aneh kata si bapak. Aneh apa pak? Mas Amri itu berusaha merahasiakan itu ya tadi ya pengalamannya. Soalnya apa? Nanti takutnya itu dilarang. Kalau dia bercerita sesuatu yang serem-serem pengalaman atau apa, nanti takutnya ibu dengar dan ibu bilang, udah lain kali kalau udah malam udah usah nonton TV, kalau sendirian begitu ndak usah gitu ya, kalau mau nonton bareng-bareng. Barangkali ada peraturan seperti itu. Jadi Mas Amri itu menghindari untuk bercerita. Cuman bapak kayak matanya itu disempitin gitu ya, kayak ngeliatin. Mas Amri pun diem aja. Aku punya salah apa ya? Bapak pun senyum gitu ya. Sini kata bapak, lain kali kalau lewat kebun bambu itu bawa senternya tuh jangan senterin ke atas kata bapak. Itu begitu. Yang di atas itu ndak suka dibikin silau kata bapak. Jadi udahlah, nyenterin ya ke bawah aja, ke jalan, kamu jangan nyenterin ke atas begitu. Terus gimana tadi? Gak apa-apa kata bapak. Oh enggak apa-apa. Piye kata bapak, cerita kata bapak begitu. Akhirnya Mas Amri pun terpaksa menceritakan. Pak, aku disasar-sasarin kata Mas Amri. Oh iya, Mas Amri kan merasa lama banget di situ, hampir 1 jam. Tapi begitu sampai di tempat TV itu belum selama itu ternyata, baru sebentar lah gitu ya.
Iya Pak, aku tadi disasarin di sana. Muter ketemunya ini lagi, muter ketemunya ini lagi. Jembatan itu bambunya hilang Pak. Ya itu karena kamu nyenterin ke atas, akhirnya kamu di... Iya Pak, tadi tuh anget. Kayak ada orang berdiri di depanku, kata si Mas Amri. Pas aku lewat ke situ, masuk slep. Ya udah, loh kok suara hilang, jangkrik atau apa, suara tuh hening semuanya Pak. Dan akhirnya ini, aku ingat omongannya Simbah. Omongan Simbah apa? Amri, kowe ki yen kesasar. Kamu itu kalau kesasar di tempat angker, kamu berhenti. Kaosnya dilepas, pakaiannya, bajunya dibalik, nanti dipakai lagi. Habis itu kamu juga berhenti lagi, jangan langsung jalan, tungguin sebentar. Terus jangan panggil nama siapapun. Bapak pun cuman senyum gitu ya. Oh ya wis lah kalau kayak gitu. Udah sana istirahat, kata si bapak. Akhirnya Mas Amri pun istirahat. Nah, malam harinya Mas Amri itu mendengar, ya mungkin sekitar jam 12 malam ya. Mas Amri sendiri lagi tidur. Dia tuh mendengar kayak ada suara tamu di depan di sana. Kayak ada orang datang, bapak itu buka pintu depan, soalnya pintu depan buka, suaranya lumayan cukup keras dan Mas Amri pun bangun. Siapa ya itu ya? Oh ternyata kakeknya. Ada obrolan kayak semacam bisik-bisik begitu ya. Jadi bukan obrolan keras seolah-olah biar penghuni rumah itu nggak pada bangun. Itu suara bapak sama suara kakek itu lagi ngobrol. Iya, ada suara Simbah gitu kan. Aku mau cerita sama Simbah gitu ya. Tadi pengalamanku. Mas Amri pun bangun. Begitu bangun ke sana nggak ada siapapun. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Mas Amri kan ngecek ke kamar gitu. Bapak nggak ada dan pintu depan itu udah dikunci waktu itu, dibuka sama Mas Amri pelan-pelan banget, bunyinya keras soalnya. Jegrek, udah lepas. Ternyata bener bapak sama Simbah itu berjalan ke sana ke samping rumah. Bapak sama Simbah kemana sih? Akhirnya pintu ditutup kan. Mas Amri ngikut ke sana, ngikutin bapak sama kakeknya tersebut menuju ke kebun bambu di sana. Loh, bapak sama Simbah itu menuju kebun bambu. Lah, ini jangan-jangan bukan bapak sama Simbah, ini jangan-jangan setan nih. Aku mau dijebak, pikirnya Mas Amri gitu. Dia pun akhirnya enggak. Dia itu cuma duduk di situ, di teras gitu kan nungguin. Terus nanti masuk ke dalam rumah, bapak ndak ada, sendalnya bapak juga ndak ada. Wah berarti bener ini, bapak sama Simbah ke sana. Udah beberapa saat Mas Amri pun akhirnya ngikutin ke situ, menuju ke kebun bambu di sana, ke jalan pintas yang menuju rumah Pak Kades ya. Begitu ke sana itu ngeliat bapak lagi berdiri di belakang, Simbah itu di depan sana, kayak seolah-olah di tengah kebun bambu tersebut. Mas Amri kan, Pak, dipanggil. Bapaknya tuh kaget, weh, kamu ngapain ke sini? Aku lihat bapak sama Simbah melaku rene katanya, jalan ke sini. Ya sudah, tak samperin ke sini. Kamu anak kecil ngapain ke sini? Pak, emang lagi ngapain sih Pak di sini sih Pak? Ditanya sama Mas Amri kan. Emang lagi ngapain sih Pak? Ndak apa-apa. Ini nyelesain urusannya kamu tadi, katanya bapak. Aku Pak, aku emang kenapa Pak? Bukannya aku ndak apa-apa Pak, aku udah bisa pulang udah, ndak apa-apa. Udah kita tunggu di sini, kata bapak kan. Jangan berisik. Itu kakek di depan sana nggak terlihat jelas. Cuman terlihat seperti kakeknya tuh kayak lagi ngomong sendiri gitu ya. Mas Amri sendiri tuh nggak melihat apapun. Sampai akhirnya mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit selesai lah. Udah digigitin nyamuk lagi di situ Mas Amri. Akhirnya pulang dia. Kakek pun pas pulang, lah ini anaknya, kata Simbah gitu kan. Akhirnya pulang. Duduklah mereka di teras di situ. Mbah, kenapa Mbah? Enggak apa-apa gitu kan. Ya Simbah cuman minta maaf, barangkali ya kamu nanti ditandain gitu, kata Simbah, kamu nanti dititeni. Jadi ya Simbah ke sana, udah itu cucuku, ya ndak usah terlalu galak, katanya begitu, kasihan dia. Dan terus pripun Mbah? Ya wis ndak apa-apa, kata Simbahnya itu begitu. Udah ndak apa-apa, kamu tenang aja, aman, katanya. Udah sana tidur. Iya Mbah. Udah sana tidur iya Mbah, tapi masih duduk di situ. Kakeknya pun akhirnya sudah, Simbah mau pulang. Simbah rumahnya deket, nggak jauh gitu. Udah Simbah mau pulang, sekarang kamu tidur sana. Akhirnya Simbah pun pulang. Mas Amri pun masuk ke dalam rumah lagi. Dan
Waktu itu ya Mas Amri sempat nanya sama bapak, Pak, ada apa sih Pak tadi sih Pak? Tidak apa-apa, dibilangin tidak apa-apa. Tadi itu ya memang, ya mungkin kamunya lagi apes atau bagaimana, kata bapak. Loh bukannya aku nyanterin itu Pak ke atas? Iya salah satunya itu, tapi udah tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat, yang penting ini supaya ya simbah ke sana itu biar kamu udah kesambet, katanya tuh begitu. Biar aku udah kesambet Pak. Mas aku kemarin lebih sakit-sakit lagi Pak. Ya makanya udah sekarang istirahat, kamu kan juga tahu baru sembuh dari sakit, udah istirahat lah. Akhirnya malam itu Mas Amri pun istirahat. Keesokan paginya bangun, berangkat sekolah. Diceritain semuanya ke teman-teman sekolahnya, heboh gitu ya waktu itu. Dan semenjak Mas Amri cerita, kan ada beberapa orang yang memang sering melintas ke sana ya, ke tengah-tengah kebun, di situ jalan pintas. Semenjak ceritanya Mas Amri itu menyebar di sekolah, di kampungnya gitu, jalur itu jadi nggak diminati. Orang-orang itu pada takut, akhirnya orang-orang lebih memilih jalanan desa biasa. Ya itu sampai lumayan cukup lama, sampai setahun ada kali ya waktu itu. Dan akhirnya apa? Dari warga desa, karena listrik sudah masuk, rumahnya Amri juga ada, itu kan jalur udah masuk ya. Di situ pun dikasih lampu, cuman lampunya itu nyorotnya tuh ke bawah. Dan dikasih lampu, awal-awal lampunya itu selalu korslet, terus korslet gitu ya. Suka mati sebelum waktunya, baru dipasang seminggu udah mati, nggak ada hujan, nggak ada apa, mati. Diganti lagi, dulu kan lampunya masih bolam gitu ya, mati lagi, diganti pakai neon yang panjang, pun sama mati lagi. Sampai warga akhirnya gimana ya, ya wis akhirnya beberapa orang itu kayak ngadain acara selamatan kecil-kecilan di situ ya. Dan setelah itu akhirnya apa, kebun itu pun bisa dipasangi lampu dan mulai terang. Nah semenjak itu baru ada beberapa warga yang berani lewat sana, meskipun enggak semuanya. Orang lebih memilih jalanan desa waktu itu daripada lewat jalan pintas tersebut. Ya gara-gara ceritanya Mas Amri tadi, sebelumnya itu lumayan cukup banyak. Itu aja satu cerita dari Mas Amri. Satu kenangan kecil nonton TV di salah satu rumah warga yang kaya gitu ya. Narator juga sempat ngalami masa-masa itu, momen-momen itu, nonton di rumah orang gitu ya. Kalau belum mandi nggak boleh masuk, kakinya kotor disuruh cuci kaki dulu gitu. Wis pokoknya banyak peraturan, tapi itu enak, nikmat gitu ya. Apa yang kita tonton itu jadi berharga, kita ingat terus gitu ya. Ngomongin ini, oh ya ceritanya itu masih ingat. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Amri atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah gabung jadi mitranya Wiji juga terima kasih banyak. Kita belajar bersama, kita bekerja bersama, dan ya harapannya kita bisa maju bersama. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan ya kawan-kawan yang mungkin lagi libur atau mungkin yang lagi masih beraktivitas. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.